Halo Winners, balik lagi di channel YouTube Wins Kamera, tempat dimana lo bisa dapetin banyak informasi tentang kamera dan juga gadget. Hari ini gue bakalan ngasih tahu, nge-review suatu barang ya. Barang ini mungkin solusi buat teman-teman semua yang lagi pengen nyari kamera-kamera pengaman biar rumahnya makin aman atau tempat kerjanya makin aman. Nah, ini gue mau ngasih tahu ya, ngasih solusi satu barang, yaitu adalah IP cam. Nah, ini dia kamera IP cam. Buat teman-teman yang belum tahu IP cam itu apa, jadi IP cam itu adalah kamera pemantau dari jarak jauh ya, misalkan bisa pakai koneksi internet gitulah. Yang di depan gue ini adalah kamera IP cam dari S-Box, namanya adalah S-Box Astro. Pertama kita lihat dulu ya dari fisiknya. Fisiknya ini bulat seperti kayak kamera-kamera CCTV pemantau pada umumnya. Tapi di sini dia ada layar kotaknya ini bisa dinyalain dari sini, bisa dimatiin dari sini. Di sini ada tombol kayak gambar matahari, bisa untuk menyalakan layar yang ada di sini ya. Jadi kalau misalkan mau dinyalain ya tinggal dipencet, kalau mau dimatiin ya tinggal dipencet lagi. Di samping tombol yang gambar matahari ini ada tombol gambarnya telepon, berfungsi untuk menelpon ke perangkat yang terhubung sama kamera IP cam ini. Di sini ada lampu. Lampu ini nyala bisa buat jadi sensor. Kalau misalkan ada objek yang terdeteksi, kita ngeaktifin mode buat ngaktifin lampunya itu, ini lampunya bakal nyala. Terus juga lampu ini bisa kita aktifin buat di mode malam. Mode malam itu bisa pakai penglihatan inframerah, bisa juga pakai lampu ini. Jadi kalau lampunya nyala, nanti layar yang ada di HP-nya juga jadi terang dan berwarna. Oke, kali ini gue bakalan kasih tahu ke kalian semua, ke teman-teman Winners, gimana caranya mengkoneksikan IP cam ini ke perangkat HP kita. Pertama, kita download dulu di Play Store ya. Aplikasinya itu namanya EC Cloud. Kalau udah, tinggal kita masuk ke aplikasinya. Ini kita klik setuju aja. Habis itu kita masukin email ataupun nomor telepon kita. Nah, nanti kalau misalkan udah masukin email, kita nanti dapat kode dari aplikasi tersebut dikirim ke email kita. Nanti kita masukin kodenya dan kita bikin sandi kita sendiri. Pertama-tama, kalau misalkan teman-teman mau konekin IP cam-nya ini ke perangkat HP, teman-teman klik tombol yang ada di bawah ini nih. Jadi kita ke atasin aja nih matanya. Matanya kita ke atasin, terus diklik gue coba pencet yang lama, bentar. Kita klik yang lama sampai bunyi kayak gitu ya. Kalau misalkan udah bunyi, baru nanti kita koneksiin ke perangkat HP yang pengen terkonek dengan IP cam ini. Di sini sudah terlihat ada tulisan tambah kamera ya. Oh iya, sebelumnya kita aktifin dulu Bluetooth-nya, dipastiin untuk aktif Bluetooth terlebih dahulu, oke? Setelah udah dipastikan aktif Bluetooth-nya, di sini ada tulisan tambah kamera, tinggal kita klik tambah kamera, terus kita klik buka, kita izinkan saja ya, izinkan lokasi, terus klik buka lagi, izinkan lagi. A device to be added has been found. Please click the add button to add the device. Oke. Di sini ada tulisan penemuan peralatan dekat ya. Yang peralatan terdekatnya yaitu ini. Di situ ada tulisan kamera jaringan dan ada tulisan tambah. Kita klik tambah. Di sini ada tulisan WiFi yang terhubung dan kita masukin sandi WiFi yang terhubung. Kita masukin. Kita klik lanjut. Please confirm the Wi-Fi account password again. Oke, kita klik confirm. Nah, tinggal kita tunggu untuk konfigurasikan perangkatnya. Oke, di sini kita tunggu dulu konfigurasikan perangkatnya, tunggu connecting dulu. Kurang lebih The wireless connection is successful. Nah, kan langsung udah. Nah, di sini kita bisa namain kamera kita ya. Bisa buat di ruang tamu, ruang belajar, kamar tidur, kantor, atau toko, itu pokoknya terserah ya. Di sini gue coba pilih atau bisa namain sendiri juga bisa. Di sini coba gue pilih toko dan penggunaannya itu untuk pengawasan toko. Dah. Abis itu kalau udah kita klik lanjut. Di sini kita aktifin peringatan deteksi gerakan dan juga pesan peringatan push aplikasi. Abis itu kita klik simpan konfigurasi. Nah, di sini kita klik mengonfirmasi.
Dan oke, ini adalah tampilan awal atau tampilan depan dari aplikasi EasyCloud yang sudah terkoneksi di IPCam S-Box Astro ya. Kalau misalkan teman-teman mau lihat, ini teman-teman di sini tinggal langsung aja nih klik gambar yang video ini. Nah, ini dia. Di sini ya tampilannya. Ini di bawah ini bisa kita gerakin, yang lingkaran ini bisa kita gerakin, kan, bergerakan. No, bergerak. Nah, di sini juga kita bisa mainin kualitas videonya. Di sini ada kualitas video yang HD-nya juga ada. Terus di sini juga ada gambar lampu ya. Gambar lampu ini untuk mengaktifkan. Nah, kita bisa aktifin lampu yang ada di IPCam ini lewat perangkat yang ada di HP kita ya. Kita bisa aktifin lampunya mau nyala atau mau mati. Oke. Nah, di samping lampu ada gambar volume ya. Jadi kalau misalkan ini ya, jadi suara kita terdengar gitu. Ya, jadi suara kita tertangkap kalau kita mengaktifkan gambar speaker yang seperti volume ini. Kalau misalkan dinonaktifkan, berarti suara kita tidak tertangkap atau tidak terdengar. Di samping gambar yang seperti speaker volume ini, itu ada gambar kamera. Gambar kamera ini kita bisa mengambil gambar dari IPCam, tapi kita mengontrolnya itu lewat aplikasi EasyCloud-nya ini, oke? Misalkan gue geser dulu, bentar. Ini gue mana nih? Gue geser ke arah gue. Kedeketan kayaknya ya. Bentar. Ke atas. Oke, ini udah ke arah gue ya. Bisa dilihat ini ke arah gue dan gue coba klik yang gambar kameranya ini untuk mengambil gambar ya. Sebentar. Nah, itu dia. Jadi kayak kalau di aplikasinya ini jadi kayak tangkapan layar atau screenshot gitu lah ya. Tapi kalau dari kamera ini berarti kita ngambil gambar dari kamera IPCam-nya ini. Nah, terus selanjutnya di sampingnya itu, bentar gua ke sampingin. Ke samping sini lagi ya. Nah, terus selanjutnya ini ada gambar video ya. Video ini sebenarnya sama aja kayak kita ngerekam video yang dari IPCam ini ya. Kalau dari aplikasinya ini jadi kayak nge-screen recorder gitu. Ya, nah. Oke, coba gue matiin. Sebentar. Nah, oke, rekaman selesai. Waktunya ada 26 detik. Kalau misalkan teman-teman mau lihat, teman-teman bisa lihat hasilnya di ini ada yang namanya album foto. Di album foto ya, oke. Ada ini yang tadi. Terus ada juga yang kamera yang tadi. Nah, ini dia. Gitu. Oke, di sini ada gambar telepon dan juga video. Ini kita bisa telepon dari perangkat HP kita ke perangkat IPCam kita ya. Bisa telepon biasa lewat suara ataupun telepon lewat video atau video call itu bisa juga ya. Terus kalau misalkan dari IPCam-nya itu bisa juga telepon ke perangkat HP yang terkonek ya. Di IPCam-nya ini ada gambar telepon. Di IPCam-nya ini ada gambar telepon. Kalau misalkan diklik itu bisa langsung terhubung atau menelpon ke perangkat HP kita. Untuk ke setelan-setelan atau fitur-fitur yang lain yang selanjutnya itu kita lihat ada fitur apa aja di aplikasi ini, kita bahas satu-satu ya. Oke, kita lihat di sini ada peringatan deteksi gerakan. Peringatan deteksi gerakan ini ya, sebentar. Misalkan gue aktifin ya, coba gue aktifin peringatan deteksi gerakan. Nah, peringatan deteksi gerakan ini nanti kalau misalkan IPCam ini mendeteksi subjek yang bergerak, itu nanti bakalan ada notifikasi yang masuk ke
perangkat HP kita yang terkoneksi di IP cam-nya ini ya. Jadi nanti ada notifikasi yang masuk kalau misalkan si IP cam-nya ini mendetek objek-objek yang bergerak ya. Di sini juga sensitivitas deteksinya juga bisa dikendaliin, ada rendah, ada sedang, dan yang terakhir itu ada tinggi. Oke, terus di sini ada pelacakan gerak. Pelacakan gerak nih, coba gue segini biar dia kelihatan geraknya atau enggak ya. Kalau misalkan gue mengaktifkan pelacakan geraknya ini, ya, si IP cam-nya ini akan melacak objek-objek yang bergerak di sekitarnya ada. Pokoknya di sekitar IP cam ini kalau misalkan ada objek yang bergerak, dia akan merekam dan dia juga akan bergerak mengikuti objeknya. Nih, misalkan gue coba ke sini. Nah, ya. Jadi si IP cam-nya ini ikut bergerak. Terus juga di sini kita bisa lihat ada periode deteksi gerakan ya. Jadi periode deteksi gerakan ini kita bisa kontrol nih. Kita bisa atur. Misalkan si IP cam-nya ini mau mendeteksi gerak itu kapan aja ya. Bisa sepanjang hari atau bisa cuma di siang hari, bisa di malam hari atau bisa sesuai keinginan teman-teman. Misalkan teman-teman pengen di malam hari doang karena kan malam hari kan lebih rentan ya. Jadi kalau misalkan malam si pelacakan geraknya itu diaktifin. Jadi kalau misalkan ada objek-objek yang bergerak di malam hari di sekitaran IP cam itu baru bergeraknya di malam harinya gitu. Oke, selanjutnya ada pengaturan sirena ya. Pengaturan sirena ini bisa mengaktifkan alarm yang terdeteksi dari IP cam ini. Misalkan IP cam ini mendeteksi suatu objek, kalau misalkan kita aktifin alarmnya itu bakalan bunyi. Ya, nih misalkan, gue coba aktifin saklar sirenanya. Nah, di sini ada volumenya tuh. Terbuktikan langsung. Bentar, oke. Oke, langsung terbukti gue kedeteksi kameranya dan langsung berbunyi. Oke, yang kedua ini ada alarm lampu putih. Alarm lampu putih sama kayak yang alarm sirena tadi. Kalau misalkan dia mendeteksi objek di sekitarnya, itu bakalan nyala lampu kedap-kedip ke arah objek itu. Ini juga bisa digabungin sama suara sirena tadi ya. Jadi ada suara terus ada lampu juga. Nih coba kalau misalkan gue aktifin alarm lampu putihnya. Nah, kan langsung kan? Langsung mendeteksi itu, langsung kedap-kedip juga. Jadi kalau misalkan kita aktifin alarm lampu putih, ini bisa langsung mendeteksi objek yang ada di sekitarnya. Nanti lampunya langsung nyala, lampunya ini berfungsi sebagai alarmnya karena dia ngasih tahu nih kalau misalkan ada objek yang kedeteksi di sekitarnya. Ini juga bisa digabungin sama alarm yang suara tadi. Selanjutnya ada pengaturan pesan dorong ya. Pengaturan pesan dorong ini buat notifikasi yang masuk ke perangkat HP kita ya. Misalkan ada notifikasi yang diambil dari perangkat IP cam ini, misalkan dia ngedetek ada objek yang bergerak. Nah, nanti langsung ada notifikasinya masuk ke dalam perangkat HP kita ya, yang terkonek sama IP cam ini ya. Ini tinggal diaktifin aja pesan peringatan push aplikasinya ya. Terus selanjutnya kita ke pengaturan penyimpanan ya. Pengaturan penyimpanan ini bisa teman-teman lihat ya, bisa teman-teman minus lihat di sini ada penyimpanan lokal, ada unduh file video lokal dan ada memformat kartu memori. Jadi ini di dalamnya itu ada kartu memorinya ya. Jadi teman-teman bisa pakai kartu memori untuk menyimpan video-video atau rekaman-rekaman yang sudah terekam atau terdeteksi ya. Nih, kalau misalkan teman-teman pasang kartu memorinya, itu bisa lihat video-videonya itu unduh file video lokal. Nah, di sini ada banyak banget, ada banyak video-video yang udah kerekam atau sudah ke-record. Nah, untuk memorinya sendiri ya, tadi kan gue bilang kalau misalkan teman-teman mau simpan videonya, itu pastiin ada kartu memorinya di IP cam-nya ini ya. Jadi, nih, buat naruh memorinya itu ada di sebelah sini ya. Teman-teman bisa masukin kartu memori yang ada di bawah sini ya, di bagian bulat-bulatnya ini di bawahnya ini ada rongga kosong
itu buat masukin kartu memori. Oke, buat teman-teman yang suka sama video kali ini, teman-teman bisa like, bisa share, bisa komen. Terus juga kalau misalkan teman-teman mau update sama video-video terbaru kita, teman-teman bisa subscribe dan juga nyalain loncengnya. Ya, oke, sampai jumpa di video selanjutnya. Bye.